Sebetulnya kalau kita melihat di belakang rumahnya orang Arab itu serasa seperti di kampung juga sih. Seperti di depan ini ada, oh ini orang bilang ini pohon bidara ya, pohon bidara. Bisa kita lihat ini pohon bidara yang sedang berbuah. Ini pohon bidara ini sedang berbuah, tetapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga kita semuanya dijauhkan dari wabah virus corona ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sebetulnya saya itu mau berjemur karena ini sudah hampir jam 9 pagi. Akan tetapi bisa kita lihat ini kota Mekah ini mendung. Sepertinya ini mau hujan atau mau gerimis ini, insya Allah. Sebetulnya mau berjemur, tetapi ini matahari tidak tampak karena rasa-rasanya ini hari ini mendung. Dan saya berada ini di belakang rumah, jadi seperti inilah belakangnya rumah orang Arab itu seperti ini. Dan dalam tayangan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana orang Arab itu, bagaimana cara orang Arab itu bertetangga. Jadi saya review dulu rumah-rumahnya orang Arab. Jadi ini rumah bukan kontrakan ya, ini rumahnya orang Arab. Kemudian ini adalah taman. Ini di belakang rumah ini ada taman. Ini dari belakang, ini semua rumah ini dari belakang dan itu dari samping. Ini rumah juga. Ini sampingnya rumah ada taman. Kemudian di sebelah sana itu juga rumah. Ini dari arah belakangnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya orang Arab itu rumahnya itu seperti biasa berdampingan dengan tetangga. Tapi bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan tetangga, atau bagaimana mereka bergaul dengan tetangga? Tentu saja orang Arab tidak seperti kebanyakan orang-orang Indonesia yang mereka sangat mudah sekali berbaur dengan tetangga. Tidak seperti itu, apalagi suka nongkrong-nongkrong, kemudian datang ke rumah tetangganya. Tidak seperti itu, karena sisi ini itu sangat berbeda sekali. Bisa dikatakan orang Arab ini lebih tertutup, privasinya itu lebih terjaga terhadap orang lain yang bukan saudaranya atau bukan muhrimnya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang Arab itu ketika bersosialisasi dengan tetangga? Tentu saja ketika bersosialisasi dengan tetangga, orang Arab itu biasanya hanya ketika bertemu di masjid itu. Jadi orang Arab itu ketika menjalin silaturahmi atau menanyakan kabarnya ataupun ngobrol, mereka itu ketika bertemu di masjid, kemudian pulang dari masjid mereka biasanya jalan kaki bareng sambil ngobrol, sambil menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itulah sosialisasi orang Arab dengan tetangganya, itu yang laki-laki. Sedangkan perempuan bagaimana? Berbeda lagi dengan perempuan. Perempuan di sini sangat jarang sekali mereka bergaul dengan tetangga. Akan tetapi orang Arab itu mereka lebih sosialisasinya yang lebih dekat itu terhadap saudara-saudaranya. Entah itu dari paman, adik, ataupun lain sebagainya, itu sangat dekat sekali. Biasanya kalau dengan saudara-saudaranya, mereka itu dalam satu minggu itu berkumpul satu kali. Jadi bergantian muter di rumahnya siapa, seperti itu. Jadi seperti itulah sosialisasi orang Arab terhadap tetangganya itu sangat terbatas. Akan tetapi ketika dia bersosialisasi dengan
saudaranya itu sangat dekat sekali. Mereka sering berkumpul biasanya tiap malam Jumat. Ketika malam Jumat adalah malam libur di sini, mereka berkumpul. Biasanya itu mengadakan azumah bahasa Arabnya itu, atau makan-makan atau pesta-pesta. Biasanya yang di sini makanan pokok adalah biasanya itu terus mandi atau nasi mandi. Di situ biasanya ada ayam ataupun juga kambing. Dan bisa kita lihat seperti inilah rumah orang Arab Saudi ini. Saya berjalanin tadi dari belakang, dari arah belakang. Jadi ini rumah, ini jalan belakang. Jadi anehnya, bukan aneh sih, aturan di Arab ini. Jadi di belakang rumah itu harus dikasih akses jalan seperti ini. Ini belakang rumah, ini rumah belakangnya, sedangkan ini juga belakang. Di belakangnya itu ada akses jalannya. Dan untuk apa akses jalan belakang rumah ini? Biasanya akses belakang rumah ini adalah untuk ketika terjadi kebakaran dan lain sebagainya, itu mobil pemadam kebakaran itu bisa masuk dari belakang seperti ini. Contohnya ini, nanti ada rumah ini kebakaran, ini nanti mobil bisa masuk dari sini. Dan dulu di sini tuh, di belakang rumah ini kan kelihatan kosong. Kemudian dulu ada yang memanfaatkan. Jadi majikan yang sebelah sana itu, orang Saudi yang sebelah sana itu, mereka punya supir, kemudian tidak punya kamar, kemudian membuat kamar kontainer di belakang sini. Dan tidak lama setelah itu, kontainer itu ditempeli peringatan dari pemerintah agar suruh bongkar. Kemudian beberapa bulan tidak dibongkar, akhirnya dibongkar sama pemerintah. Dan bisa kita lihat, ini adalah bentuk-bentuk rumah orang Arab. Jadi rumah orang Arab itu tentu saja besar-besar. Ini namanya, kalau orang Arab menyebutnya seperti depan ini adalah villa, atau yang sebelah sini ini adalah villa. Jadi bentuknya itu besar-besar, bisa sampai lantai 3. Kemudian ada yang lantai paling atas, namanya itu soto. Nanti di lain kali saya akan mereview lantai paling atasnya orang Arab itu seperti apa. Nanti saya akan melihatnya seperti apa. Bisa kita lihat, jadi jarak rumah orang Arab ini sebetulnya sangat dekat-dekat sekali. Ini adalah gang di dalam, bukan jalan raya besar. Rumahnya biasanya paling kecil di sini itu lantai 2, paling kecil. Jadi hampir dipastikan di orang Arab itu tidak ada yang mempunyai rumah hanya lantai 1, tidak ada. Paling minimal, paling kecil itu lantai 2. Jadi punya 2 lantai. Yang biasanya kalau orang kaya bisa sampai lantai 4. Di depan, seperti di depan itu, rumahnya itu cukup besar dan panjang sekali. Terus ini cuman lantai 2. Kemudian kebanyakan orang-orang Arab yang rumahnya besar-besar itu, dia mempunyai kolam renang. Kalaupun tidak, kolam renang nanti itu tidak di luar atau outdoor, mereka mempunyai kolam renang di indoor atau di dalamnya. Biasanya di lantai bawah mereka itu ada ada kolam renangnya. Dan saya berada ini di belakang rumah. Jadi memang kalau biasanya orang bosen, ketika saya bosen di kamar terus, saya itu nongkrong di belakang rumah ini. Karena di belakang rumah ini masih banyak ada pohon-pepohonan seperti ini. Pohonan-pepohonan ini bidadara. Kemudian di depan itu ada kurma, dan di seberangnya itu ada yang namanya itu apa ya, kalau orang Jawa mengatakan ini asam londo ini. Nah ini berbuah ini sebetulnya. Dan itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara orang-orang Arab ketika bersosialisasi dengan tetangga
atau berkomunikasi dengan tetangga, yaitu biasanya kalau laki-laki mereka bersosialisasi dengan tetangga biasanya di masjid atau pulang dari masjid sambil jalan kaki sambil ngobrol-ngobrol menanyakan kabarnya, seperti itu. Dan orang Arab itu lebih dekat kepada familinya atau saudara-saudaranya. Dan sekian tayangan kali ini tentang sosialisasi orang Arab terhadap tetangganya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.